Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Wiwi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan bermakna. Namun sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan belajar materi berikutnya yaitu menyusun teks laporan percobaan. Anak-anak masih ingat kan materi sebelumnya? Iya, betul sekali. Sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang apa itu teks laporan percobaan serta struktur dan kebahasaannya. Sebelum Bu Wiwi lanjutkan tentang bagaimana cara menyusun teks laporan percobaan, perlu Bu Wiwi sampaikan terlebih dahulu KD yang akan kita pelajari. KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 4.2, menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Sedangkan tujuan pada KD ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menyajikan teks laporan sederhana secara jujur dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, anak-anak, selanjutnya Bu Wiwi akan sampaikan bagaimana langkah-langkah menulis teks laporan percobaan. Langkah-langkah menulis teks laporan percobaan. Pertama, menentukan topik yang akan dibahas dalam teks laporan percobaan. Kedua, tulislah struktur teks laporan percobaan. Ketiga, mengamati proses percobaan dengan cermat. Keempat, mencatat data fenomena dari percobaan. Kelima, menulis kerangka teks sesuai dengan strukturnya dengan cara menuliskan kalimat utamanya. Keenam, kembangkan kerangka menjadi teks laporan percobaan. Dan yang terakhir, ketujuh, menyunting teks yang sudah disusun. Nah, untuk lebih jelasnya, akan Ibu sampaikan bagaimana langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Seperti yang sudah disampaikan di atas tadi, yang pertama adalah menentukan topik yang akan dibahas dalam teks laporan percobaan. Apa itu topik? Ya, topik adalah pokok bahasan dari suatu hal yang mana topik ini masih bersifat umum. Dari topik inilah yang nantinya bisa dikembangkan menjadi sebuah judul. Nah, kalian bisa mencari topik yang saat ini sedang banyak dibicarakan orang, yang sedang kalian alami, dan yang pasti pilihlah topik yang bisa berguna untuk banyak orang. Contohnya, jenis buah yang mengandung vitamin A. Contoh 2, buah-buahan yang cocok dikonsumsi di masa pandemi. Langkah berikutnya yaitu tulislah struktur teks laporan percobaan. Seperti yang telah kalian ketahui, ada 5 struktur teks laporan percobaan, mulai judul,
tujuan alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, serta kesimpulan. Mulai dari awal, kira-kira apa yang harus ditulis pada masing-masing bagian? Bagian judul. Judul merupakan perincian atau penjabaran dari topik. Sedangkan judul ditulis dengan kalimat yang singkat, menarik, dan harus mampu menggambarkan isi dari keseluruhan tulisan. Contohnya, khasiat wortel untuk kesehatan mata. Contoh 2, membuat jus alpukat di masa pandemi. Atau contoh ketiga, mendeteksi kandungan formalin yang ada pada bakso. Struktur berikutnya yaitu bagian tujuan, alat, dan bahan. Pada bagian ini, silakan kalian tulis tujuan dari percobaan yang kalian lakukan. Bisa juga didahului dengan menulis latar belakang dilakukannya percobaan tersebut. Setelah menentukan tujuan, maka selanjutnya kalian tulis alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan tersebut. Lalu, apa bedanya alat dan bahan? Alat adalah segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan tertentu dan tidak habis setelah digunakan. Contohnya, sendok, gelas, wadah, blender, dan lain-lain. Sedangkan bahan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan tertentu dan akan habis setelah digunakan. Contohnya, alpukat, gula, air, garam, dan lain-lain. Berikutnya, bagian langkah-langkah. Apa yang harus ditulis pada bagian ini? Pada tahap ini, silakan kalian tulis langkah-langkah melakukan percobaan secara berurutan. Sedangkan kalimat yang digunakan pada bagian ini biasanya berupa kalimat perintah. Contohnya, tuangkan air 250 mg. Aduk sampai rata. Angkat dan tiriskan, dan lain-lain. Struktur berikutnya yaitu hasil pengamatan. Apa yang harus ditulis pada bagian ini? Yang harus ditulis adalah semua hasil percobaan yang telah dilakukan, baik yang sesuai harapan ataupun yang tidak sesuai harapan. Contohnya, jus alpukat telah berhasil dibuat. Rasanya yang lezat namun tetap sehat karena tidak mengandung pemanis buatan ataupun bahan pewarna yang berbahaya. Nah, anak-anak, struktur terakhir dari teks laporan percobaan adalah simpulan. Bagian ini berisi inti dari laporan yang telah dijabarkan oleh penulis. Bisa berupa solusi, saran, ataupun gambaran dari laporan yang ditulis. Contohnya, jus alpukat yang memiliki kandungan vitamin yang tinggi sangat cocok digunakan untuk menjaga imun tubuh di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Jus alpukat akan lebih segar diminum pada siang hari dan sebaiknya dikonsumsi secara rutin. Langkah menulis teks laporan percobaan berikutnya adalah mengamati proses percobaan dengan cermat.
Sebelum kalian menulis teks laporan percobaan, tentunya kalian harus benar-benar melakukan percobaan. Nah, pada saat melakukan percobaan itulah kalian harus mengamati proses percobaan dari awal hingga akhir. Setelah kalian mengamati jalannya percobaan, maka selanjutnya kalian catat data atau fenomena yang terjadi dalam percobaan tersebut. Misalnya, ketika kalian membuat jus alpukat, mulai dari proses menyiapkan alat dan bahannya, proses blender sampai pada tahap penyajiannya harus dicatat. Nah, anak-anak, setelah kalian mempunyai bahan-bahan untuk menulis teks laporan percobaan yang berupa catatan-catatan tadi, maka langkah selanjutnya adalah menulis kerangka teks sesuai dengan strukturnya. Lalu, mengapa anak-anak setiap kita menulis harus membuat kerangka terlebih dahulu? Betul. Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik, maka setiap kalian menulis sebaiknya membuat kerangka teks terlebih dahulu agar tulisan kalian nanti lebih terarah. Kerangka tersebut berupa rencana-rencana apa saja yang akan kalian tulis dalam teks laporan percobaan. Sedangkan kalimat yang digunakan untuk menulis kerangka teks adalah dengan cara menuliskan kalimat utamanya atau kalimat intinya. Perlu diingat anak-anak, kerangka yang kalian buat nanti harus sesuai dengan struktur teks laporan percobaan. Nah, dengan demikian, kalian sudah punya gambaran kan apa yang harus kalian tulis? Setelah kalian membuat kerangka, langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi teks laporan percobaan. Dari kerangka yang sudah kalian buat, silahkan dikembangkan dalam paragraf-paragraf teks laporan percobaan yang tentunya harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Berikutnya, langkah terakhir dalam membuat teks laporan percobaan, yaitu menyunting teks yang sudah disusun. Nah, anak-anak, pada tahap ini kita harus cermat dan jeli untuk mengoreksi apabila masih ada penulisan-penulisan yang kurang tepat. Misalnya, dari segi struktur, apakah sudah betul? Dari kebahasaannya yang meliputi ejaan, tanda baca, susunan kalimatnya, atau makna bahasanya, apakah sudah betul? Kalau dirasa sudah benar semuanya, maka tahap menyunting telah selesai dan jadilah teks laporan yang baik dan benar. Bu Wiwi yakin kalian adalah anak-anak yang hebat. Kalian pasti akan bisa membuat teks laporan percobaan dengan baik dan benar. Semangat anak-anak! Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Wiwi mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.